Bro, banyak dari kita terjebak dalam ilusi ini. Kita pikir kalau kita bilang, gue nggak sehebat itu kok, atau gue cuma orang biasa, itu artinya kita rendah hati dan nggak sombong. Padahal, itu bukan rendah hati, itu rendah diri. Rendah hati versus rendah diri, perbedaan eksistensial. Dengar baik-baik, ini bedanya. 1. Rendah hati atau true humility, lo sadar sehebat apapun lo masih punya ruang untuk belajar. Lo mengakui bahwa masih banyak hal yang lo belum tahu, tapi lo juga mengakui nilai dan potensi yang lo miliki saat ini. Lo nggak ngejatuhin diri sendiri, lo cuma bersikap realistis tentang proses pertumbuhan. Rendah diri atau self-deprecation, lo secara aktif menghapus semua nilai yang lo punya. Lo anggap prestasi lo kebetulan, lo mikir kelebihan lo nggak ada harganya, dan lo ngerasa lo nggak layak punya mimpi besar. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang beracun. Rendah diri adalah bentuk kemalasan intelektual. Ini dia poin filsuf bangetnya, bro. Rendah diri seringkali adalah alasan yang lo pakai untuk menghindari usaha keras. Kenapa? Karena kalau lo meremehkan diri lo dari awal, gue nggak sehebat itu kok, atau gue cuma orang biasa, itu artinya lo nggak perlu mencoba total. Kalau lo nggak mencoba total, lo nggak akan gagal sekeras-kerasnya. Lo memilih kegagalan yang nyaman daripada resiko keberhasilan yang menantang. Metaforanya, rendah hati itu melihat ke atas, sadar gunungnya tinggi, tapi percaya kakinya kuat untuk mendaki. Rendah diri itu melihat ke bawah, meyakinkan diri sendiri bahwa kakinya lumpuh, sehingga lo punya alasan untuk nggak perlu melangkah. Lo nggak bisa bertumbuh dari tempat yang lo benci. Sebelum lo bisa jadi versi terbaik lo harus jadi teman terbaik buat diri lo yang sekarang. Lo harus melakui, gua punya nilai, dan gua layak buat mencoba. Bro, lo pasti pernah ngalamin ini. Lo mau ikut interview kerja, tapi di kepala lo udah bilang, pasti gue nggak lolos, CV gue biasa aja. Akhirnya lo datang dengan persiapan setengah hati, nggak pede, dan pas lo benar-benar gagal, lo bilang, tuh kan, gue udah bilang juga apa. Selamat, lo baru saja menciptakan jebakan self-fulfilling prophecy. Filosofi ramalan yang menciptakan realitas. Self-fulfilling prophecy atau SFP adalah kekuatan keyakinan lo untuk membentuk perilaku lo yang pada akhirnya mewujudkan keyakinan itu sendiri. Ini dia alurnya, bro. 1. Keyakinan negatif. Lo percaya gue bakal gagal. 2. Perilaku sabotase. Karena lo udah yakin gagal, lo nggak ngasih 100% usaha. Lo cuma belajar 40%, lo nulis lamaran seadanya, lo datang ke tantangan dengan energi yang lesu, lo sudah menyerah sebelum bertarung. 3. Hasil yang dikonfirmasi. Kegagalan itu benar-benar terjadi karena lo nggak all out. 4. Penguatan keyakinan. Otak lo bilang, lihat, keyakinan gue benar, dan siklus racun itu makin kuat. Lo gagal bukan karena lo nggak mampu, lo gagal karena lo memperlakukan diri lo sebagai orang yang akan gagal yang membuat lo berperilaku seperti itu. Berjuang dengan 100% meskipun takut. Kunci untuk memutus jebakan ini adalah memisahkan keyakinan dari aksi lo. Lo boleh takut, bro. Lo boleh punya suara kecil di kepala yang bilang lo nggak bisa. Tapi lo harus memutuskan, aksi gue harus 100% terlepas dari rasa takut ini. Lo harus total di usaha lo, bahkan kalau hasilnya tetap gagal. Karena gagal setelah berusaha 100%, itu beda jauh dengan gagal karena hanya memberi 40% usaha. Gagal 100% ngasih lo data yang akurat buat perbaikan. Gagal 40% cuma ngasih lo alasan untuk meremehkan diri lo lagi. Lo adalah sutradara yang bisa memilih, bro. Jangan biarkan ramalan negatif yang gak lo inginkan menjadi skrip yang lo mainkan. Bro, sekarang kita tinggalkan sejenak mindset dan action. Kita bahas siapa lo di level paling fundamental, di level biologi dan sejarah. Dengar ini baik-baik. Lo adalah keajaiban statistik yang tak mungkin terulang. Lo adalah pemenang garis keturunan. Coba lo pikirkan, betapa gilanya fakta ini. 1. Lo adalah hasil dari 1 di antara miliaran sperma yang berhasil. Itu udah gila. 2. Lo adalah produk dari rantai survival yang tidak pernah terputus, membentang ratusan generasi ke belakang. Nenek moyang lo selamat dari kelaparan, perang, wabah, dan zaman-zaman yang jauh lebih keras dari sekarang. Lo itu hasil dari ribuan tahun keberhasilan. Lo nggak kebetulan, lo adalah manifestasi dari survival terbaik di garis keturunan lo. Filosofinya,
Meremehkan diri lo adalah pengkhianatan terhadap semua perjuangan dan effort yang telah diwariskan leluhur lo. Mereka berjuang keras agar lo bisa ada di sini, di zaman modern ini, dengan semua peluang yang lo punya. Dan lo membuang peluang itu hanya karena lo takut mencoba. Itu nggak adil, bro. Tanggung jawab keunikan. Lo itu unik. DNA lo, sidik jari lo, pola pikir lo, sense of humor lo, perspektif lo, semua itu nggak ada duanya di planet ini. Kelangkaan eksistensial ini menuntut tanggung jawab moral. Kalau lo berhenti mencoba, kalau lo membiarkan suara negatif itu menang, lo nggak cuma menggagalkan diri lo sendiri. Lo menghilangkan potensi unik yang hanya bisa diberikan oleh lo. Kontribusi spesifik lo ke dunia ini akan hilang, karena nggak ada orang lain yang bisa melakukannya dengan cara lo. Lo nggak harus jadi viral, lo nggak harus jadi miliarder. Lo cuma harus menghormati kelangkaan lo dengan cara mencoba jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Itu adalah tanda terima kasih lo kepada alam semesta. Lo lahir bukan buat jadi biasa-biasa aja. Lo lahir buat menciptakan dampak dengan keunikan lo. Bro, kita sudah di akhir. Lo sudah tahu merendahkan diri itu bukan rendah hati, tapi pertahanan diri yang beracun. Pikiran negatif lo menciptakan ramalan kegagalan, self-fulfilling prophecy. Dan secara fundamental, lo adalah keajaiban yang tak ternilai atau kelangkaan eksistensial. Pesan terakhir gue, hidup itu sudah cukup keras tanpa lo harus ikut-ikutan jadi musuh bagi diri lo sendiri. Berhenti menjadi musuh yang paling galak, dan mulailah menjadi teman terbaik yang paling jujur, pengertian, dan suportif buat diri lo sendiri. Kalau lo gagal, peluk diri lo dan bilang, kita coba lagi, kita kuat kok. Kalau lo ngerasa video ini daging, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lo yang masih sering meremehkan dirinya. Dan pastinya subscribe, biar kita bisa upgrade mental kita bareng-bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya, bro.